Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan dan reaksi netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia yang terkena sanksi? Mari kita simak bersama. Let's go. Karma Israel, akhirnya FIFA bongkar Malaysia main kotor cuma buat ngikutin jejak King Indo. Apa gue bilang juga, gimana ceritanya negara jajahan Inggris bisa punya keturunan di Amerika Latin? Malaysia ketahuan main kotor soal naturalisasi pemain timnas mereka. FIFA resmi menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM plus 7 pemain asing yang dokumennya dipalsuin biar bisa tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. FAM harus bayar denda 7,3 miliar, sementara para pemain kayak Gabriel Aroca sampai Joao Figueiredo juga kena denda plus larangan main 12 bulan. Skandal ini makin panas karena terbukti dokumen naturalisasi mereka dimanipulasi cuma buat ngejar prestasi instan. Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Malaysia kena karma habis pura-pura jadi fans Lil buat hina-hina Verdong. Sekarang federasinya malah di-ban. Minimal kayak King Indo bisa nunjukin dokumen resmi naturalisasi secara transparan. Dan pemain naturalisasi kita juga jelas punya darah keturunan Indonesia. Bukannya malu malah nyala-nyalain King Indo, padahal yang buat laporan ke FIFA itu Vietnam. Emang dasarnya negara tukang klaim ada boleh jalan-jalan juga bisa dinaturalisasi. Sudah tukang klaim kena sanksi nyalahin orang. Itulah teman-teman dari Malaysia ya, netizen-netizen Malaysia, media Malaysia, bahkan TMJ-nya sendiri itu seolah-olah menyalahkan ya pihak lain, ada yang sabotase begitu kan. Dan memang ada perbedaan yang cukup jauh antara Indonesia dan Malaysia ketika melakukan naturalisasi pemain, teman-teman. Kita itu dengan gamblang, transparan, terbuka keturunan pemain ini dari ibunya, kakeknya, garis keturunannya dari daerah ini, Ijaz dari sini, Ole Romeni dari sini, ya kan. Kemudian Eliano Renders dari sini, itu semua tahu, terbuka itu. Nah, Malaysia tidak, tiba-tiba sudah dinaturalisasi. Naturalisasi pun dengan cara ilegal. Dan sekarang apa? Pemain-pemainnya dibekukan 1 tahun. Aduh, kacau 1 tahun. Rata-rata Konoha gelakkan kita. Sabar dulu. Nampak ni, FIFA telah teliti beri pengesahan rasmi pemain warisan layak beraksi. Hoax mana lagi kau bang? Jangan kasih berita yang hoax begini. FIFA telah teliti dari mana? Tidak ada. Masih sempat-sempatnya bikin berita hoax kalian ya. Ni Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menegaskan bahawa Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA telah meneliti kelayakan malah memberikan pengesahan rasmi bahawa pemain warisan layak untuk beraksi mewakili Malaysia. Jadi Konoha minta maaf ya. Apa lagi gelakan dia? Itu berita sebelumnya. Waktu mereka naturalisasi, ya kan, ada pihak dari FIFA, orang-orang FIFA yang mengesahkan bahwa pemain-pemain yang mereka naturalisasi 7 orang ini punya garis keturunan Malaysia. Tapi setelah ada laporan dan diinvestigasi oleh orang-orang FIFA, rupanya apa? Ilegal. Pemain-pemain yang mereka naturalisasi itu tidak punya garis keturunan Malaysia. Jadi berita yang dibilang sama abang ini itu tidak betul. Itu berita lama. Jangan percaya. Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Nah, dengar, ini orang Malaysia yang bilang ya. Ini orang Malaysia. Si abang-abangan ini orang Malaysia ya. FAM itu tidak kasih tahu ada keterkaitan apa antara pemain dengan Malaysia itu. Pemain yang mereka naturalisasi loh. Mereka tidak tahu. Ini orang Malaysia juga ya. Coba kita dengar. Ikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabel. Isu ini mengundang 2 persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacokan Belanda. Pemain-pemain warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Selatan, bukan
antara bintang utama di sana. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran mempunyai pemain yang benar-benar elit dan lahir serta dibentuk dalam sistem bola sepak mereka sendiri. Artinya apa? Artinya Malaysia salah jalan ya. Salah jalan. Mau coba tiru Indonesia, tetapi rupanya bukan Indonesia yang ditiru, tetapi tetangga dekatnya Indonesia, Timor Leste. Indonesia punya pemain keturunan Belanda di luar wajar karena sejarah kolonial. Kita pernah dijajah cukup lama oleh Belanda dan beranak cuculah, kawin mawin, kemudian orang Indonesia pun banyak di Belanda. Jadi ketika kawin mawin lahirlah pemain-pemain yang sekarang bermain untuk Indonesia. Dan di situ jelas mereka punya garis keturunan Indonesia dari bapaknya, dari mamanya, dari kakeknya atau neneknya atau bleach first. Neneknya pernah lahir dan tinggal di Indonesia. Ya, beda dengan Malaysia, pemain Latin pun dianggap sebagai pemain Malaysia. Padahal sebenarnya mereka bukan orang Malaysia. Mereka jadi orang Malaysia itu karena dipalsukan dokumennya. Dan sekarang kena sanksi. Mereka salahkan orang-orang Indonesia, salahkan petinggi-petinggi Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia. Katanya ada yang lapor. Bagaimana Malaysia ini? Emang kocak tetangga kita yang baju kuning itu. Kacau memang. Kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Yes. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Nggak ada darahnya mereka. Iya, kalian tahu kan siapa itu? Naturalisasi pemain yang tidak ada darahnya mereka. Kalian tahu lah, tidak perlu disebutkan, satu dunia sudah tahu negara mana itu. Ya. Malaysia, sebutkan saja tidak masalah. Nampak macam harimau Melaya kena sabotage bro. Apa benda ni weh? Memang gila lah. Dari semalam sampai sekarang tak putus-putus abang dapat DM serta komen pasal situasi FAM disangsi FIFA. Yang terkini FAM telah buat rayuan terhadap keputusan FIFA berhubung pemain warisan. Rayuan Mereka itu menegaskan bahawa segala dokumentasi serta prosedur telah ikut garis panduan yang ditetapkan oleh FIFA. TMJ sendiri juga telah buat posting mengesahkan FAM dah ikut proses serta bekerjasama dengan FIFA dan kerajaan Malaysia untuk dapatkan pemain warisan ini. Untuk abang, aku percaya 100% TMJ tak akan buat sesuatu yang berpotensi merosakkan legasi beliau dan juga nama baik Malaysia. Dan adalah beberapa benda ganjil pasal sanksi FIFA ini. Korang tahu tak, sehari sebelum berita tu keluar, ada laporan dari sumber tier 1 terdapat entiti luar negara yang cuba sabotage kita. Dan yang paling tak masuk akal sekali, bukan ke FIFA sendiri yang meluluskan permohonan pemain warisan pada awalnya. Ingat tak kes Max Digel yang permohonan dia kena reject terus terang first time? FIFA mesti dah ada satu sistem untuk tapis pemain warisan. Takkan selepas pihak tertentu buat aduan selepas kalah, benda macam ni boleh U-turn. Yang abang paling sedih bukan pasal kena kecam orang atau mungkin hilang apa yang kita nampak di atas padang. Aku sangat terganggu kerana rasa macam ada pihak tertentu yang nak rampas segala positivity antara fans Harimau Melaya. Yang kita ramai-ramai turun Bukit Jalil SSI, tak kira lah kau sokong kelab mana, memang happy gila guys. Silaturahim itulah yang abang sangat hargai dan kita patut pertahankan sekarang. Tak kisahlah orang luar cakap apa, kita jaga kita, kekalkan positivity dan berani kerana benar demi lencana di dada. Ya, berani karena benar. Tapi kalau salah bagaimana? Harus terima juga. Jangan berani karena benar, tapi kalau salah harus terima juga, siap minta maaf. Kan harus begitu bang, Jom United. Iya kan? Kalau benar-benar ada kesalahan dari orang-orang FIFA, ya syukurlah ya kan. Karena masih ada waktu 10 hari untuk Malaysia melakukan banding ini. Kalau misalkan nanti bandingnya itu ditolak bagaimana? Berarti betul kan ada kecurangan dari FAM sendiri, ya kan? Mungkin betul bukan TMJ-nya, bukan dia, oke. Tetapi ada orang-orang di dalam yang dengan sengaja memalsukan dokumen dan tidak diketahui sama TMJ. Pertanyaannya kan sekarang begini, kenapa sekarang baru ketahuan, ya kan? Ya bisa saja ada investigasi, ketika dicek and recheck lagi, ya kan, dokumen-dokumen yang dimasukkan sama Malaysia, toh ternyata ada sesuatu yang janggal. Ketika dicek and recheck lagi, again, ternyata itu palsu dan dikeluarkanlah surat sanksi itu. Persetan, bodoh amat kalau ada yang mau lapor, ada yang mau sabotase, tidak penting.
Yang terpenting sekarang Malaysia itu bisa tidak membuktikan ke FIFA bahwa mereka benar-benar tidak melakukan kecurangan. Begitu loh. Kalau berani karena benar, betul, setuju. Tapi kalau melakukan kesalahan benar-benar salah, bagaimana? Pemilik Iya kan? JDT sindir orang yang sedang di New York soal sanksi FIFA kepada Malaysia. Wah, ini udah nggak benar nih guys. Yaps, dimana bos JDT TMJ ini buka suara tuduh ada pihak yang ingin sabotase dan tidak ingin Malaysia maju. Tapi masalahnya kok sampai menyinggung orang-orang yang ada di New York. Maksudnya apa ini? Apakah yang dimaksud bos JDT ini adalah Pak Prabowo yang memang sempat bertemu dengan Presiden FIFA di New York? Ya elah, ngapain juga ngurusin Malaysia? Ngapain juga lah Presiden kita ngurusin hal-hal seperti ini? Astagfirullah, nggak ada untungnya. Dan bukan hanya itu, foto Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA pun turut diupload mengenai berita sanksi yang didapat oleh Malaysia. Yap, sudah seharusnya Pak Erick Thohir meluruskan dan menegaskan bahwasanya pihak Indonesia tidak ada yang menyabotase atau berniat menghalangi timnas Malaysia untuk maju. Karena jika berita ini dibiarkan oleh PSSI, takutnya kedepannya akan jadi makin kemana-mana dan PSSI harus memberi pernyataan tegas pada Malaysia. Aduh, kocak sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurut saya tidak perlu ditanggapi. Biarkan mereka koar-koar sampai mereka capek sendiri dan mereka dapat bukti sendiri bahwa bukan Indonesia yang sabotase. Saya sih lebih beratnya yakin 100%. 100%. Ada orang-orang dari dalam FIM sendiri yang buat kecurangan dan mereka sendiri yang lapor ke FIFA. Mungkin saja kuenya tadi yang bulat dibaginya tidak sama rata. Jadi mereka lapor tuh ke FIFA. Oh, ada orang kami nih yang melakukan kecurangan. Periksa dong. Lihat kembali dong dokumennya. Ada yang palsu di situ. Bisa saja seperti itu teman-teman. Ada orang Malaysia yang kerja di FIM, Federasi Sepak Bolanya Malaysia, yang lapor ke FIFA. Artinya ada pengkhianat di dalam tubuh FIM. Bisa saja seperti itu. Bisa saja. Ini masih kecurigaan ya. Yang ngaduin Federasi Vietnam, yang disalahkan tetap Indonesia. Berat, timnas Malaysia menghadapi tuntutan yang bisa aja menghancurkan sepak bola mereka. Usai kalah 0-4 atas Malaysia di kualifikasi Piala Asia, Vietnam melapor pada FIFA bahwa ada 7 pemain Malaysia yang diduga melakukan pemalsuan dan manipulasi dokumen naturalisasi. Ketujuh pemain itu adalah Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor, John Irazabal, dan Hector Alejandro Serrano. Hasilnya ditemukan pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA kalau mereka memang memalsukan dokumen. Atas pelanggaran itu kemenangan 4-0 atas Vietnam menjadi kekalahan WO 0-3. Komdis FIFA juga menjatuhkan denda 350.000 Swiss franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah ke Federasi Sepak Bola Malaysia. Sementara 7 pemain naturalisasi di kasus ini masing-masing didenda hampir 42 juta rupiah. Bukan hanya denda, mereka juga dilarang beraktivitas di sepak bola selama setahun penuh. Malaysia diberikan kesempatan banding, tapi logikanya saja kenapa tiba-tiba banyak pemain asal Amerika Latin yang keturunan Malaysia? Padahal mereka tidak pernah dijajah sama negara Amerika Latin. Harusnya mereka punya pemain keturunan itu dari Inggris. Karena mereka itu dijajah sama Inggris. Harusnya mereka ini punya pemain keturunan dari Inggris. Tapi anehnya dari pemain-pemain dari negara Latin. Itu kan yang jadi pertanyaan juga. Kok bisa dari Latin? Usai terbukti menaturalisasi turis dengan dokumen bermasalah, FIM akhirnya resmi dijatuhi sanksi FIFA. FIFA menilai ada pelanggaran pasal 22 Disciplinary Code terkait dugaan pemalsuan dokumen. Tak hanya FIM, 7 pemain naturalisasi pun ikut kena imbas, yaitu Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Iraurgi, dan Hector Serrano. Detail sanksinya antara lain denda FAM sebesar 350.000 franc Swiss atau 7,3 miliar rupiah. Kemudian setiap pemain kena denda 2.000 franc Swiss atau 42 juta rupiah. Dan lebih fatalnya, tiap pemain di-ban dari semua aktivitas sepak bola hingga 1 tahun lamanya. Nah, mereka buat begitu akhirnya yang rugi bukan cuma sepak bola Malaysianya, artinya bukan cuma timnasnya, tapi klub-klub tim yang dibela sama pemain-pemain yang disanksi ini seperti Facundo Garces kan itu Alaves itu kan dapat imbasnya juga. Facundo Garces dibekukan selama 12 bulan dan tidak bisa bermain untuk Deportivo Alaves. Artinya Deportivo Alaves ya kasih gaji percuma ke dia. Artinya dia makan gaji percuma itu selama 12 bulan. Gara-gara apa? Bodoknya orang-orang Malaysia ini. Bodok dan goblok dan tololnya orang-orang FAM Malaysia ini. Karena apa? Mereka palsukan dokumen.
Kacau. Akibat pemalsuan dokumen, PSSI-nya Malaysia dapat sanksi berat dari Komite Disiplin FIFA. Ya, baru-baru ini FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia akibat kasus dugaan manipulasi dokumen terkait 7 pemain naturalisasinya. Yang mana dikutip dari berbagai sumber, akibat kasus tersebut FIFA menjatuhkan denda yang fantastis, yaitu 350.000 franc Swiss atau hampir 8 miliar rupiah. Selain FAM, 7 pemain yang terlibat kasus ini, mereka juga mendapatkan denda yang tidak main-main. Musabab selain harus membayar denda sekitar 42 juta rupiah, mereka juga mendapatkan sanksi tambahan, yaitu dilarang bermain selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Meskipun demikian, FAM dan ketujuh pemain tersebut diberikan waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Ada yang lucu juga dari pemain-pemain Malaysia yang dinaturalisasi, teman-teman. Mari kita ulas. Pemain-pemain Malaysia dan Indonesia ini kan sama-sama dinaturalisasi, tapi dengan cara yang berbeda, oke? Nah, habis itu selesailah mereka dinaturalisasi kan, masuklah ke lapangan. Di lapangan itu kan ada nyanyi lagu nasional kan, jadi taruh tangan di dada begini nyanyi. Nah, pemain-pemain Indonesia yang dinaturalisasi ketika menyanyi lagu nasional, ya lagu kebangsaan, itu mereka nyanyi loh, nyanyi 11 orang itu nyanyi. Semangat mereka. Tapi coba kalian lihat ketika Malaysia bermain. Saya sering nonton itu Malaysia bermain itu. Sering sekali lihat Malaysia bermain itu, khususnya senior ya kan. Mereka punya pemain-pemain yang katanya keturunan. Ketika bermain pas nyanyi lagu kebangsaan nasional, diam seperti orang bisu mereka itu. Ya kan? Nah, itu kan sudah tanda tanya juga. Benar tidak mereka punya garis keturunan Malaysia? Kalau mereka punya garis keturunan Malaysia, setidaknya lagu nasional itu mereka hafal lah. Iya kan? Harusnya hafal lah luar kepala itu. Tapi kan tidak juga, mereka diam. Artinya itu saja sudah ada kecurigaan. Memang dari awal. Ketika mereka mau coba-coba untuk tiru Indonesia, kita sudah curiga. Supporter Indonesia, netizen Indonesia sudah curiga. Ini ada yang janggal ini. Kayaknya bule lagi jalan-jalan ya, lagi liburan di Malaysia itu dipanggil, kau kan bisa main bola, ayo main untuk Malaysia nanti dibayar. Tapi kan mereka selalu bilang Indonesia tukang sebar hoax, Indonesia iri, Indonesia IQ 78. Pokoknya dihina-hina lah. Artinya mereka pikir kita ini iri dengan mereka begitu kan. Padahal sebenarnya kita itu kan menyampaikan keresahan gitu. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan Indonesia, itu pemain-pemain keturunan, jangankan PSSI lah, supporter saja tahu asal-usul pemain itu dari mana. Karena apa? Ada transparan di federasi sepak bolanya kita, PSSI. Pampang tuh di depan layar kan. Oh, ini Eliano Renders, mamanya dari sini. Mes Hilgers, mamanya dari Manado, segala macam. Itu dipampang di layar besar dan dilihat oleh semua orang, semua media. Dan itu kan kita tahu, sampai kita yang di kampung-kampung pun tahu ini pemain-pemain ini garis keturunannya itu dari mana gitu kan. Berbeda dengan Malaysia. Tiba-tiba sudah dinaturalisasi. Nah, ditanyakanlah sama kita kan ke teman-teman dari Malaysia, kalian punya pemain naturalisasi itu dari mana? Diam mereka hanya bilang, oh ini dari kakeknya, ini dari bapaknya, mamanya, ini dari Johor, dari Selangor, dari mana. Tapi tidak punya bukti yang valid, yang konkret, yang bisa dipercaya gitu. Nah, ketika kita bilang ini ilegal, mereka bilang kita hoax. Mereka bilang percaya saja, ini sudah disahkan sama FIFA. Mereka paksa supaya kita percaya mereka, padahal sebenarnya mereka itu lagi was-was di belakang itu. Karena apa? Karena curang, dan sekarang terbukti, bos. Terbukti, dan Indonesia bukan penyebar hoax, Indonesia bukan iri dengki dengan mereka, tapi benar-benar mereka itu memang buat kecurangan, palsukan dokumen. Dan sekali lagi itu memalukan. Ya, semoga lah selama 10 hari ini ada jangka waktu 10 hari untuk banding. Semoga mereka bandingnya diterima dan benar-benar pemain seperti Facundo Garces, John Irasabal, si siapa lagi, Macuca, itu mereka punya garis keturunan Malaysia. Tapi kalau tidak punya ya selesai. Bisa dipenjara, bisa didenda, dan dibekukan dari sepak bola. Lebih memalukan lagi tuh. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.